wanita itu terbangun dan mendapati seorang pria terbaring di sampingnya. Ia membuka selimut dan melihat tubuhnya sendiri tanpa sehelai benang pun. Seketika ia mengerti bahwa dirinya telah berhubungan dengan seorang pria asing. Ia teringat akan tindakan nekatnya tadi malam karena mabuk. Ia langsung sangat menyesal. Wanita yang takut masalahnya menjadi besar itu segera mengenakan pakaian dan bersiap untuk pergi diam-diam. Namun, karena merasa tidak tenang, ia mengeluarkan uang Rp100 saja dari tasnya, ditempatkan di samping pria itu. Detik berikutnya, pria yang terbangun itu tidak bisa menjawab ejekan adiknya. Saat itu, adik melihat uang yang tergeletak di atas tempat tidur, langsung mengerti bahwa kakaknya ternyata diperlakukan sebagai pelacur. Saat adik menghitung uang hasil penjualan kakaknya, secara tidak sengaja melihat sebuah resume. Saat itu, pria itu mengira bahwa orang yang menghabiskan malam bersamanya semalam adalah orang dalam resume itu. Jadi, dia meminta adiknya untuk menggali tanah 3 kaki pun harus menemukan dia. Di sisi lain, setelah pulang ke rumah, teman sekamarnya meminta dia untuk mengeluarkan resume yang telah dicetak. Namun, wanita itu mencari ke seluruh tas dan tidak menemukannya. Tanpa dia ketahui, resume itu sudah lama terlupakan di hotel. Keesokan harinya, wanita itu datang ke rumah sakit untuk magang. Dia sangat gembira mengetahui bahwa guru penggantinya adalah Dr. Shen, yang dikenal sebagai ahli bedah terbaik. Dia sangat senang di dalam hatinya. Dia langsung mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan idolanya. Namun yang tidak diketahui wanita itu adalah orang yang menghabiskan malam bersamanya tadi malam adalah orang yang ada di depannya ini. Sayang, coba makan sedikit. Kamu tidak perlu memberitahuku. Tidak ada yang perlu memulai malam ini. Aku mungkin akan bangun. Melakukannya saat aku pergi jauh. Aku tidur siang sebentar. Mungkin saja, bisa bertemu pria tampan. Cepat sana, cepat sana, cepat sana. Ah, kenapa aku tidak bisa tidur? Hmm. Seharusnya memberi sedikit uang. Maaf ya. Yuan Yanyang, kenapa kamu baru pulang? Tadi malam, ada reuni teman sekelas. Aku minum agak banyak. Jadi, aku menginap di rumah teman. Nah, bagaimana dengan resume yang aku minta? Sudah, sudah. Eh, sia-sia. Maaf ya. Saya telah kehilangan resume MU. Lin Yan Yao, kamu mengira saya merasa pendidikanmu rendah jadi saya tidak peduli, kan? Tidak, tidak. Saya pergi untuk mencetak surat untukmu, ya. Jangan marah ya. Aduh, benar-benar menyebalkan. Harus didorong baru mau bergerak. Kakak, adikmu yang tampan datang menjemputmu untuk berpakaian. Aduh, sepertinya semalam cukup heboh, jangan direkam. Ini apa? Mungkin semalam ada yang membakar bebek. Aku lihat harganya berapa. 10 yuan, 20. Aduh ini. Turun. Berisik sampai dia tidur sambil merasa. Jujur saja. Apakah segelas alkohol semalam membuatmu merasa bahagia? Ada urusan di rumah sakit. Tidak bisa kembali siang ini? Jangan. Saudara. Saya bilang, hei kakak. Dokter Chen sudah datang. Siapa yang paling tampan? Kemampuan luar biasa. Penghargaan tertinggi. Penghargaan Nancy. Seandainya bisa jadi muridnya. Dekat dengan sumber. Aku dengar dia itu seperti raja neraka yang hidup. Sangat ketat terhadap magang. Sekali salah, bisa gagal lulus. Dekannya? Segera datang, segera datang. Sekarang gosip di rumah sakit sudah menyebar begitu hebat. Biksu. Bawa beberapa biarawan sakti ya. Tapi persyaratan saya tidak akan saya turunkan. Jika mereka sanggup, silakan datang. Benar-benar seperti raja neraka yang hidup ya. Cepat, carikan dia dokter magang. Mau kubawa kemana untuk mencari orang bodoh yang mau membantunya ya? Maaf. Saya terlambat. Maaf. Bukankah sudah datang? Tidak terlambat. Aku sudah menyisakan guru terbaik untukmu. Shen Yuheng, Dr. Shen. Pernah mendengarnya? Shen Yuheng ya. Saya tahu. Tapi itu adalah dokter bedah terbaik di departemen. Nah. Dr. Shen, halo. Anda adalah idola saya.
Mohon bimbingannya. Dr. Shen tidak pernah berjabat tangan dengan orang lain. Sentuhannya. Selamat. Ini adalah pekerjaanmu. Baik. Segera rapikan dokumen-dokumen ini. Rasanya sama sulitnya. Orang malam itu adalah dia. Lin Yanyao, dia adalah seorang guru. Kau benar-benar dipenuhi dengan rokok merah. Kakak sudah menemukan wanita itu. Nona Xia, ini adalah Tuan Shen. Apakah kamu orang yang ada di Hotel Lisheng malam itu? Hotel Lisheng, kamu tidak perlu gugup. Saya menemukan sebuah resume di hotel. Xia Yi menemukanmu berdasarkan resume itu. Saya akan bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab padaku. Ini 10 juta. Atau kau bisa pindah ke sarang lebah. Aku akan menjagamu. Ini rumahku. Jelas, bisa dinegosiasikan. Kuberikan padamu ini. Malam itu Lin Yao sama sekali tidak pulang. Aku juga kehilangan resumeku. Apa orang dari Hotel Lisheng itu dia? Kecil. Kecil? Kita pergi makan di tempat itu malam ini. Kamu, ada apa? Tidak senang ya? Bagaimana dengan wawancaranya? Ah, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu buru-buru pergi bekerja. Aku bisa menafkahimu. Malam ini kita makan di tempat barbecue itu ya. Kak Lu sudah memesan tempatnya? Ayo pergi. Ini apa sih? Ah, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Yao, aku akan pindah. Pindah? Kenapa ya? Ah, aku sudah mendapatkan pekerjaan, 10 juta sebulan, termasuk makan dan tempat tinggal, 10 juta. Aduh, sia-sia. Apakah kamu tidak ditipu? Bagaimana mungkin? Apakah kamu berpikir aku tidak pantas mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi? Saya memang kurang pendidikan, tapi saya cantik. Bisa menarik perhatian orang. Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya khawatir kamu akan ditipu orang. Berikan ini padaku, saya akan cek untukmu. Tenang saja. Aku sudah menanyakan semuanya. Kita adalah teman terbaik. Kamu pasti akan senang untukku, kan? Tentu saja. Tapi syaratnya ini harus benar, ya. Aduh, bagaimana mungkin ini bohong? Bagaimana denganmu? Bagaimana dengan magangmu? Aku sangat lancar. Kamu tahu siapa guru penggantiku? Dokter bedah nomor 1 di dunia, Shen Yuheng. Shen Yuheng? Ya. Kenapa kamu begitu bersemangat? Ini kan aku menggembirakanmu. Yao, Shen Yuheng itu ganteng dan kaya. Apa kamu jatuh hati padanya? Tidak mungkin. Aku kan bukan orang yang selalu mikirin cinta. Lagi pula aku kesini buat kerja. Itu bagus. Aku dengar Shen Yuheng itu orangnya kehidupan pribadinya sangat kacau. Saya mendengar dia sering membuat janji dengan orang-orang. Benarkah? Lalu, bagaimana kamu tahu? Orang terkenal seperti dia. Di internet banyak yang membahas tentang dia. Bukankah aku sudah melihatnya? Kau tidak mempercayaiku, kan? Dan juga, hal-hal itu tidak ada hubungannya denganku. Tugas utamaku adalah menjadi karyawan tetap. Aku ingin menjadi dokter jantung terbaik. Kalau begitu, baguslah. Halo, Tuan Shen? Syaratmu, aku setujui. Lin Yanyao. Aku sudah menggantikanmu untuk one night stand-mu. Seharusnya kamu senang. Bu Huang. Xiaolin. Mau pergi kerja ya? Yang tinggal bersamamu, Xia Yi. Dia sudah dekat dengan orang kaya. Kenapa kamu tidak kubawa menikmati kemewahan? Ah, tidak mungkin. Tadi aku turun ke bawah, untuk membuang sampah. Melihat sendiri dia naik mobil mewah. Benarkah? Meskipun ibu tiruku sudah tua, tapi penglihatannya masih tajam. Apakah kau melihat plat nomornya dengan jelas? Sepertinya semua angka 8. Semua orang kaya, ya. Nomor plat yang mereka sukai. Aku pergi dulu. Aduh. Jalannya pelan-pelan. Xiao Xiao benar-benar punya pacar sekarang. Lalu mengapa dia harus menyembunyikannya dariku? Halo, Kak Jia Jia.
Nona Xia, di dalam venuean ini, kecuali lantai 3, tempat lain bisa Anda masuki sesuka hati. Anda seharusnya memanggil saya Nyonya Shen. Dan juga, mengapa saya tidak boleh pergi ke lantai 3? Kamu hanya seorang pelayan. Lantai 3 adalah area pribadiku. Tanpa izinku, siapapun tidak boleh masuk. Kakak Yu Heng. Aku hanya bercanda dengan seorang pelayan saja. Kau bukan orang yang tidak mau, tapi aku akan bertanggung jawab. Untuk kesalahanku sendiri. Semoga kamu tidak bertemu. Kita berdua pergi melompat kamar. Lain kali tidak masalah. HMPH. Pelayan adalah Raja Besar King. Tidak memberitahunya ya, Kakak Yu Heng. Barang seperti ini juga bisa kamu terima ya. Mengapa bunganya tidak harum? Sebaliknya Lin Nianyao. Kau terkena penyakit akibat pekerjaanmu, ya? Dia hanya menyentuhmu sedikit. Kau menilai dia bukan berdasarkan sentuhan itu? Tidak heran kau menakutkan. Kameranya saja rusak. Resume hanyalah satu-satunya bukti. Apakah kamu percaya bukti ini atau percaya perasaan ini? Kembali ke rumah sakit? Ya. Aduh. Kebetulan Lin Nianyao berangkat kerja hari pertama sudah berani terlambat. Kamu cukup percaya diri? Ya. Aduh, Kak Yaoqian tidak terlambat. Kebetulan Dr. Shen meminta dokter magangnya datang 1 jam lebih awal. Kamu tidak tahu, kan? Pergilah ambil surat tilang. Siapa orang ini? Siapa yang baru-baru ini ada? Bohong. Dr. Shen punya pendapat ya? Tidak. Saya minta maaf. Kami sering mengadakan rapat online lintas zona waktu, yang mengharuskan Anda datang lebih awal. Juga berharap Anda bisa belajar lebih banyak hal. Dalam 10 menit akan ada rapat internasional. Baik, saya segera datang. Dr. Shen benar-benar berubah. Sekarang semua tahu cara menjelaskan. Mengapa saya merasa seperti pernah melihatnya? Kenapa aku merasa pernah bertemu dengannya di suatu tempat? Jangan-jangan di tempat tidur? Tapi saat terakhir bertemu, dia juga tidak pakai baju. Lin Jianyang, kukira kau fokus pada studimu. Jangan-jangan kau juga seperti orang lain, memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak kau pikirkan? Oh, tidak. Tidak. Tidak melakukan itu. Kerja keraslah, jangan bicara lagi lain kali. Tidak bisa. Saya harus memastikan dia benar-benar pria itu. Tuan Shen, apakah Anda tidak merasa panas? Tidak panas. Ternyata Anda punya tahi lalat juga ya. Anda terlalu pelit, ya? Tubuhmu sudah biasa aku lihat. Nona Sa, kamu sudah melanggar batas. Dr. Shen, kamu datang. Ayo pergi. Aduh. Dr. Shen, ini sudah bulan Juni. Mengapa kamu masih berpakaian seperti ini? Tubuh saya ini lemah. Takut dingin? Bukankah ini demi membantumu? Oh, teknik kecil ini ingin menghentikan saya? Lihatlah, kamu sudah berkeringat. Atau, saya bantu kamu menurunkan yang di sekitar sini. Saya anggap itu bebek. Saya sudah selesai, saya ada urusan lain. Saya pergi dulu. Kenapa dia selalu melihat leherku?
Apa jangan-jangan? 118, hei. Yau 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 yau. Aku mau kasih tahu kamu sebuah berita besar. Apa? Dr. Shen, di hotel, saat dia sedang bersama seseorang, ditinggalkan oleh cewek itu. 116. Kalian tahu dari mana? Aku rumah sakit yang menyebarkan gosip, oke? Kalian dengar siapa yang menyebar rumor? Bukan aku, dia. Bukan aku, bukan dia. Bukan aku, bukan aku. Hahaha, tidak ada orang itu adalah pacar kakakku. Pacar. Pacar. Tidak percaya. Tidak percaya. Coba lihat lagi, pasangan kecil di rumah kita sudah tinggal bersama. Tinggal bersama. Lin Yanyao. Kamu adalah dokter kecil yang diterima kakakku, kan? Aku bilang sama kamu, kakakku sebelumnya dibully karena terlalu tampan, jadi dia mengalami pelecehan seksual. Dia paling benci orang yang menanyakan privasinya dengan alasan akademis. Iya kan? Bukan, bukan. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya ingin jadi dokter yang baik dan guru. Jangan sampai aku diujikan setelah lulus saja. Selama kamu tidak menatap leherku, kamu bisa lulus dengan baik. Oh. Masih belum pulang di saat seperti ini ya? Ingin pergi membantu di unit gawat darurat, kan? Oh. Kamu juga sebaiknya pulang lebih awal. Oh. Lin Jianyang. Dr. Shen, kenapa kau ada di sini? Operasinya akan segera dimulai. Gugup? Tentu saja aku gugup. Ini pertama kalinya aku menjadi asisten. Apalagi asistenmu. Tidak apa-apa, ada aku di sini. Jika kau gugup, aku bisa membantumu meninjau kembali data pasien. Apakah kau ingat? Oh, aku ingat, Xiao Yun Cheng. Dia sekarang mendekati 10 poin. Oh, aku sudah memberitahu kepala perawat. Lalu, apakah kau sudah makan? Oh, apa hubungannya aku makan atau tidak dengan operasi? Merawat tubuh sendiri juga merupakan tanggung jawab dokter. Jika kamu belum makan, bolehkah aku mengajakmu makan? Tidak perlu, tidak perlu. Aku tinggal memasak mie saja. Aku masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kalau begitu, biarkan aku mengantarmu. Tidak perlu, aku punya mobil. Kamu punya mobil? Kecerdasan buatan. Tiba-tiba sudah datang. Tinggi tidak? Tinggi. Kalau begitu saya pergi dulu. Melihat dengan mata kepala sendiri dia naik mobil mewah. Apakah kamu melihat plat nomornya? Sepertinya semua 8. Apa mungkin pacar Xiao Xia adalah Dr. Shen? Tuan Shen, aku sangat merindukanmu. Bukankah aku sudah bilang jangan datang ke lantai 3? Ini apa? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa itu para wanita nakal di rumah sakit? Katakanlah, Nona Xia, ketika kamu masuk ke Feng Yuan, aku sudah bilang padamu, tanpa izin saya, dilarang memasuki lantai 3. Sekarang kaulah yang melanggar aturan. Asisten Zeng, tolong antar Nona Xia kembali ke kamarnya. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli, seumur hidupku, hanya kau satu-satunya pribadiku. Aku tidak peduli. Nona Xia. Aku telah melakukan kesalahan, aku akan bertanggung jawab. Aku juga berharap kau bisa menepati janji dan meninggalkan rumah tradisional ini. Apakah kamu ada wanita lain di luar? Saya akan kembali ke rumah sakit dulu. Saat saya kembali, saya tidak ingin melihat Nona Xia masih ada di sini. Baiklah, Tuan Shen. Silakan, Nona Xia pasti Lin Yanyao. Dia tidak mungkin membicarakannya dengan Shen Yuheng, kan? Tidak, saya harus pergi melihat. Sudah larut, tapi belum pulang. Dr. Shen. Laporan kasus penelitian ini sangat akurat. Apakah Anda tertarik dengan posisi saya? Tidak, tidak, tidak. Saya hanya merasa kasihan pada Xiao Yun di tempat tidur nomor 13. Saya benar-benar ingin membantunya. Jika Anda punya pertanyaan, silakan tanya saya. Begini, saya baru saja berpikir di sini. Anak kecil ini mengalami komplikasi dari operasi. Dia sudah sakit. Siapa yang membunuhmu? Apa caranya? Siapa yang membunuh? Oh, saya ambil sebatang pensil.
Tidak. Si Xiao Linchen ini. Ah, saya. Kau berikan padaku. Itu. Itu. Aku harus ke kamar mandi. Pergi saja, pergilah. Xiao Xia, kenapa kau di sini? Shen Yuheng adalah pacarku. Shen Yuheng adalah pacarku. Ah, apakah kau masih ingat aku pernah bilang padamu kalau Dr. Shen akan bertemu dengan seseorang untuk hal seperti itu? 3 bulan lalu dia bertemu denganku. Kami jatuh cinta pada pandangan pertama, tidak banyak bicara. Malam itu dia juga merasa tenang. Baiklah, seumur hidupku aku tidak akan membiarkan kalian tahu tentang hal itu. Merusak hubungan kalian. Jadi aku tidak ingin melihat lagi kejadian di kantor tadi. Tadi itu tidak sengaja. Kedepannya pasti tidak akan terjadi lagi. Kau lebih baik begitu. Dokter Shen itu, aku pergi dulu. Aku masih ada urusan. Dia sebenarnya siapa? Ah, aku juga tidak tahu apa yang Xiao Xia katakan pada Dokter Shen. Bagaimana aku harus menghadapi dia? Yao Yao, tolong bantu aku untuk menasihati paman. Istri paman meninggal karena kanker tahap akhir. Tapi paman tidak bisa menerima kenyataan ini. Dokter, bukankah kamu bilang Beijing adalah rumah sakit terbaik? Istriku kemana hilangnya? Kami sangat menyesal tidak bisa menyelamatkan Bibi. Tapi secara medis juga tidak bisa segalanya. Ini mungkin merupakan suatu pembebasan baginya. Apa yang kau katakan? Kalian semua tunggu saja. Pembunuh. Paman. Sudahlah, saya pergi saja. Pembunuh. Paman, ada apa dengan Anda? Istri saya meninggal karena kanker stadium akhir. Kanker istri saya sama dengan penyakit mendesak ini. Tidak mungkin, kanker sahabat saya bisa sembuh di sini. Tidak mungkin. Rumah sakit Beijing adalah rumah sakit terbaik. Apa ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Paman, apakah Anda tidak diam-diam memberi mereka uang? Anda mendengar bahwa orang yang tidak memberi uang bisa disiksa diam-diam? Lalu organ mereka dijual. Penjual manusia. Ah, tenanglah sebentar. Ada apa kita bicarakan baik-baik? Apa yang perlu dibicarakan? Aku, Paman Seng, kamu pergi melayani istriku. Cepat? Kenapa? Kita bicarakan baik-baik. Kenapa kamu tidak membicarakannya denganku saat aku membunuh istriku? Hei, kau berhenti di situ. Sudah berapa lama kau di rumah sakit? Bagaimana bisa kau sampai tidak bisa mengoleskan obat dengan benar? Bukankah aku masih pemula? Aduh, lebih baik kau tahan saja. Hei, sadarlah. Xiaolin juga ada di sini. Niu Mo sangat hebat. Kenapa kamu begitu bodoh barusan? Kamu jelas tahu akan dipukul. Masih saja bersikeras menahan semuanya dengan punggung. Kamu tahu sepasang tangan itu seberapa penting. Bagi seorang dokter bedah? Aku sampai lupa. Maaf. Saya minta maaf karena hampir menyebabkan kerugian data di dunia medis. Lin Jianyang, ya. Apakah kamu pernah pergi ke Hotel Lisheng sebelumnya? Kamu sudah memiliki Xiao Xia. Anggap saja itu adalah kenangan yang indah. Tidak mungkin, Hotel Lisheng adalah tempat yang terlalu mahal. Bagaimana mungkin saya mampu? Saya sering pergi ke Dapaoli. Saat itu saya tidak salah. Benar-benar. Tanya langsung saja. Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Kurangi makan di warung ya oh. Sudah, saya makan bakpao lagi.
Sudah. Yao, 520 pergi makan, ya. Saya sudah ada janji. Kamu sudah punya pacar. Tidak tahu. Masih dalam tahap menggoda, kan? Tidak. Kamu kenapa dengan kakimu? Kamu dirampok. Tahukah kamu betapa sialnya aku pagi ini? Aku terburu-buru keluar rumah. Ternyata tasku rusak. Yang paling sakit adalah kakiku. Aku juga terkilir. Tidak ada masalah, semua ini gara-gara si penyimpang Shen Yun Hong. Kalau bukan karena dia menyuruhku pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, aku tidak akan seburuk ini. Ada apa? Dr. Shen. Apa, Dr. Shen? Datanglah ke kantorku. Ibuku sadar diri. Sebenarnya sangat mengganggu. Aku tidak bisa menyelamatkanmu lagi. Aduh, Dr. Shen, maaf ya. Aku tidak sengaja memarahimu. Aku. Sungguh berat. Kau bisa pergi. Dr. Shen. Lin Yanyao, dia pacarnya Xiao Xia. Kau lagi memikirkan apa sih? Sekarang aku sudah tidak sakit lagi. Terima kasih. Oh, kalau begitu lain kali hati-hati di jalannya. Oh. Itu, kalian perempuan, di hari kasih sayang, 520, berharap menerima hadiah seperti apa sih? Wah, banyak sekali tas. 1246 buah. 6, mahal sekali ya. Tuan Shen, Anda berencana memilih hadiah mana untuk pacar Anda? Terserah, silakan pilih satu saja. Baiklah, Tuan Shen, apakah ini bagus menurut Anda? Ini adalah yang termahal di toko kami. Nanti kita bayar bersama. Menurutmu yang mana yang bagus? Semua terlihat bagus. Saya juga tahu. Bagaimana cara memilih? Kalau tidak, itu saja. Itu cukup istimewa. Ini untukmu. Bukankah ini yang kamu berikan kepada pacarmu? Bukankah ini yang kamu berikan kepada pacarmu? Saya membelinya. Oh. Hidup bahagia sampai tua. Sasha, adikmu benar-benar pandai bicara. Kalau begitu, saya doakan kamu sehat selalu. Ini tidak bisa saya terima. Ini terlalu berharga. Kita semua adalah dokter. Kamu terlalu bertele-tele 1 menit. Kita hanya menyelamatkan 1 orang lebih sedikit. Ambil saja. Hadiah ini sudah naik ke tingkat ini. Bilang saja apa yang ingin kamu katakan. Pak, uang untuk beli tas ini tidak akan dipotong dari gaji saya, kan? Apa saya terlihat seperti orang yang pelit? Kalau begitu, saya jadi tenang. Dulu. Dokter kecil, berhenti. Dr. Shen. Dr. Shen, berhenti. Terima kasih. Dia siapa? Temanku, Lu. Kak. Hehe. Kamu kenapa di sini? Kebetulan lewat sini. Ini adalah hadiah untukmu dan si kecil. Terima kasih, kamu yang terbaik. Apa ini? Kamu sudah menerima hadiah. Aduh, kamu bilang ini adalah yang dibeli Dr. Shen karena dia khawatir saya akan terlambat kerja lagi. Nanti kalau saya resign, saya masih harus mengembalikannya padanya. Saya bahkan belum memberinya kotak kemasannya. Itu bagus. Bagaimana dengan Xiao Xia? Sudah mendapatkan pekerjaan? Belum. Belum menemukannya. Apakah kamu benar-benar berniat untuk mengurusnya seumur hidup? Luoge, kau tidak tahu kalau dia punya pacar? Sungguh itu kabar baik. Lagi pula sebentar lagi 520. Menurut tradisi, kita berdua juga harus berkumpul. Begini, kau ajak dia nanti. Biarkan pacarnya yang mentraktir makan. Baik. Mendesakmu? Ya. Pak Supir, Anda tidak perlu menunggu kami. Silakan pergi saja. Beliau adalah Dr. Shen. Pak Supir, Anda tidak perlu menunggu kami. Silakan pergi saja. Beliau adalah Dr. Shen. Hai, Dr. Shen. Ini teman saya. Master Shen sedang menunggu penumpang pulang.
Terlalu larut, tidak aman naik taksi. Aduh, Dr. Shen, kamu cukup humoris ya. Oh, tidak usah mengantar. Teman saya punya mobil. Saya bisa naik mobilnya saja. Saya pergi dulu, selamat tinggal. Kamu duluan. Apa yang kamu belikan untukku ini? Ah, barang bagus. Sepatu ini pasti mahal sekali. Kan, Tuan Shen? Kamu lihat saja sendiri, aku sudah lelah. Terima kasih, Tuan Shen. Pria itu bahkan bilang kamu tidak menyukaiku. Hei, bagaimana kabar Sia baru-baru ini? Baik. Lalu tanggal 520, Yan Yao, kamu dan pacarmu, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Baiklah, Lin Yanyang. Kalau begitu, kali ini aku akan benar-benar menasehatimu. Ada apa sih? Makan saja pikirannya melayang. Aku berpikir apakah Dr. Shen akan datang. Apa? Oh itu. Maksudku Dr. Shen. Dia akhir-akhir ini selalu menghubungiku untuk memeriksa. Dia memberiku setumpuk dokumen, bahkan aku belum mengurusnya dengan baik. Aku takut dia datang lagi mencariku. Kamu ini terlalu hebat. Mungkin kamu harus mengundurkan diri. Pendapatanku sekarang masih cukup. Juga tidak masalah. Bersamaku, kamu juga tidak akan kelaparan. Sebenarnya tidak perlu, Dr. Shen itu orang yang cukup baik. Xiao Yao, apakah kamu tidak menyadari bahwa akhir-akhir ini kamu selalu bersamanya? Terakhir kali mengantarmu pulang juga dia, kan? Oh, iya. Sebenarnya. Hei, cepat lihat wanita itu. Aku sudah berada di level berikutnya. Ya, putar itu, kau sedang memutar obatnya. Itu bukan ibumu, kau sangat pandai, aku. Wanita itu adalah tipe yang Dr. Shen benci. Sepatu itu sama persis dengan yang Dr. Shen berikan kepada pacarnya, sangat mahal. Gajah kecil. Sudah berapa lama kita tidak bertemu? Apa kamu tidak bisa mengenaliku? Wow, Sia, perubahanmu terlalu besar. Masih biasa saja, ini semua. Semua ini dibeli oleh pacarku. Oh ya, bukankah kamu bilang akan memperkenalkan pacar kepada kami? Kenapa aku harus membawanya ke sini? Membawanya ke sini untuk menggoda beberapa orang. Xiao Xia, kamu ngomong apa sih? Aku sudah bilang sebelumnya. Aku dan Dr. Shen. Kami berdua tidak ada apa-apa. Dr. Shen. Oh, bukan Dr. Shen, ini pacarmu, kan? Xiao Xia, kamu salah paham. Yao Yao hanya dekat dengan Shen setiap hari karena urusan pekerjaan. Kamu terlalu curiga. Sakitnya sudah parah. Itu urusanmu apa? Kau pikir aku tidak tahu sedikit saja tentang niatmu? Bukankah kau hanya ingin memihak kepadanya? Lin Yanyao, aku memperingatkanmu. Shen Yuheng adalah pacarku. Lebih baik menjauh darinya. Kalau tidak, kita bahkan bukan teman. Xiao Xia, apa kau baik-baik saja? Apakah kamu pernah berpikir, jika hubungan kalian benar-benar sebaik itu, apakah kamu bersikap seperti padanya? Apa kamu ingin bersamanya selamanya? Kamu juga pernah bilang padaku, bagaimana kamu mengenalnya? Sekarang aku bahkan meragukan apakah dia benar-benar tulus padamu. Xiao Xiao, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Lin Yanyao, akhirnya kau mengatakan isi hatimu, bukan? Kau akhirnya mengatakan isi hatimu sendiri. Bukankah kau merasa aku tidak pantas untuk orang kaya? Bukankah kau iri karena hidupku lebih baik darimu? Xiao Xia, kau semakin menjadi-jadi, ya? Seandainya bukan karena kita bertiga tumbuh besar di panti asuhan. Masalahmu itu tidak ingin kurus lagi. Tidak ingin mengurusnya? Lebih baik begitu. Lagi pula kita bukan sejalan. Jangan jadi teman lagi ke depannya. Masing-masing pergi jalannya. Kamu. Xiao Xia, kalau kamu bicara seperti itu, nanti kita masih bisa bertemu nggak? Kalau nggak bertemu, itu justru bagus. Lin Yanyao, dengarkan baik-baik. Kita sampai di titik ini semua karena kamu menggoda pacar saya. Sudahlah, jangan marah. Dia memang begitu. Biarkan saja. Kamu mau pergi kemana?
Saya mau pergi kemana lagi? Dia itu memang pemarah. Bagaimana mungkin? 2 hari lagi akan baik-baik saja. Saya akan mencarinya. Tahu saja. Setiap kali kita bertengkar dari kecil, kamu yang harus mengalah dulu. Ayo, kita pulang. Luke, cepat naik mobil dan kejar dia. Gimana ini? Dia menghapus kontak WeChatku. Bahkan dia keluar dari grup kecil kita bertiga. Ah, tidak apa-apa. Dia masih marah. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku dan Dr. Shen benar-benar tidak seperti yang dia pikirkan. Xiao-xiao, dia telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Mereka segera belok, cepat. Mobilnya sepertinya ada masalah. Ah, ada apa ini? Tidak tahu. Kalau begitu, kita hanya bisa memanggil Derek. Tidak perlu, tidak perlu. Masuklah ke dalam mobil, terlalu dingin. Wawancara kamu. Mereka di sini ngapain ya? Dengar-dengar di hutan kecil itu. Besok malam banyak kerabat datang mencari sensasi. Tuan Shen, ada apa ya? Menyelamatkan gadis yang tidak tahu apa-apa. Siap. Ah, bikin kaget saja. Tidak apa-apa. Kamu kemana saja? Dr. Shen, kenapa kamu ada di sini? Aku mencarimu seharian. Lusa ada operasi besar. Laporan evaluasi praoperasi ada kesalahan. Cepat, ikut aku. Ayo cepat. Selesai. Pak Shen, kemampuan Anda untuk berbicara seperti ini, Anda belajar dari siapa? Luge, saya segera pergi mengerjakan pekerjaan. Benar, menyelamatkan orang itu yang paling penting. Saya tidak salah. Dr. Shen, bukankah sebelumnya Anda juga mengatakan tidak ada masalah? Pekerjaan datang. Sangat aneh. Selama aku terus perhatian, aku tidak percaya kamu tidak tersentuh. Dr. Shen. Bukankah kamu bilang mau ke rumah sakit? Kenapa kamu datang ke rumahmu? Rumah sakit terlalu jauh, terlalu merepotkan. Di rumah juga sama, pergi ke lantai 3 saja. Di lantai atas ada komputer. Entah Sia kembali atau belum ya. Haruskah aku mencari kesempatan untuk meminta maaf padanya? Lagi-lagi linianya O. Si Shen ini bilang laporan saya salah. Tapi dia menjelaskan apa yang salah. Salah di mana? HMPF. Aku di sini menangis. Lembur kamu enak sekali. Masih di sini minum teh. Aku bisa mendengar. Maaf ya. Nian. Kamu panggil aku apa? Linianya O, kamu harus lebih memperhatikan kehidupan pribadimu. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Dia tidak akan mengenaliku, kan? Dr. Shen, saya ini orangnya. Suka bicara. Tidak. Satu-satunya kekurangan saya adalah saya sedikit buruk dalam hal minum. Setiap kali saya selesai minum, saya juga tidak tahu kenapa. Rasanya seperti otak saya pergi jauh dari rumah. Tapi saya sama sekali bukan orang yang suka berlebihan. Kalau saya melakukan kesalahan yang tidak seharusnya, saya akan minta maaf kepada kamu. Kamu buruk dalam minum. Kamu buruk dalam minum, jadi seharusnya tidak minum dengan pria lain. Kalau tidak, bisa saja terjebak di semak-semak. Semak-semak apa? Tuan Shen, Nona Xia mengalami masalah di kamarnya. Cepatlah pergi dan lihat apa yang terjadi padanya. Ada apa? Tetap di sini, jangan bergerak. Pistol di sebelah kanan kura-kura. Tidak apa-apa, untungnya kakak bukan. Tuan Shen, saya anak yatim. Sejak kecil sampai sekarang, jika sakit saya selalu sendiri mengatasinya. Aku tidak berani pergi ke rumah sakit. Takut mengeluarkan uang, jadi selama ini baru ada seseorang yang begitu peduli padaku. Jadi,
Jangan sampai kamu menyakiti dirimu hanya untuk mendapatkan simpati. Tuan Shen, apakah kamu bisa tinggal menemaniku malam ini? Kenapa? Kamu telah mengambil yang pertamaku. Membuatku pindah ke Feng Yuan untuk menjadi milikmu. Mengapa kamu masih membawa wanita lain kembali? Kau sedang berbicara omong kosong. Aku sudah melihat semuanya. Aku tidak tahu bagaimana memperbaiki semuanya. Itulah sebabnya aku ingin bunuh diri. Sekarang aku terlihat sangat bersih. Kau juga tidak menyukaiku. Lalu, apa artinya aku hidup? Aku akan membayar untuk kesalahanku. Apa yang harus aku lakukan agar kamu puas? Aku mau kamu mengusir dia. Jangan pernah lagi berhubungan dengannya. Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki kita. Itulah sebabnya aku ingin bunuh diri. Jika memang tidak ada harapan, mengapa masih terjebak dalam hubungan ini? Lin Jianyang. Ah, au. Maafkan saya. Dokter Shen, saya tidak sengaja tertidur. Apakah kamu setiap hari begadang bekerja lembur mencari ramuan? Saya hanya ingin cepat-cepat mendapatkan status tetap. Oh, dan ini laporan ini. Apa yang salah di sini? Aku sudah memeriksanya lagi. Tetap tidak ada analisisnya. Tidak ada yang salah. Aku akan menyuruh seseorang mengantarmu pulang. Aneh sekali. Ini dia, ini dia. Lain kali, jangan sering pergi ke hutan kecil itu. Kalau cowok lain mengajakmu ke sana, pasti bukan hal yang baik. Kamu hari ini kenapa aneh ya? Akhirnya bisa pulang. Kenapa melihat dia sedih membuatku cukup merasa tidak nyaman. Tidak heran dia terburu-buru mengusirku. Baiklah, yang penting Xiao Xia tidak apa-apa. Nanti aku harus mencari kesempatan untuk minta maaf kepada Xiao Xia. Makhluk jahat. Selamat pagi. Selamat pagi. Dari mana tas ini? Tentu tidak murah, kan? Hati-hati ya. Jangan sampai rusak. Selamat pagi, Dr. Shen. Ada apa? Kenapa Dr. Shen marah? Lin Jianyao, oh, segera datang. Saya sudah pergi duluan ya. Coba lihat. Laporan evaluasi praoperasi ini dibuat oleh Xiao Ling. Maaf, saya akan buat ulang segera. Tidak perlu, sudah sangat baik. Muridmu ini, hampir melampaui kamu. Terima kasih hahaha. Xiao Lin memang cukup cerdas. Baru-baru ini ada proyek penelitian medis. Jika berhasil, bisa dipublikasikan secara internasional. Saya sudah menyisihkan waktu. Tidak perlu kamu menyisihkan waktu. Kali ini biarkan Lin Yanyao yang membantu saya. Benarkah? Terima kasih, Dr. Shen. Aku terlalu emosional. Tapi ini semua aku lakukan untuk Anda. Bukankah lebih baik memberi lebih banyak kesempatan kepada anak muda? Anda benar. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku tahu kau menghabiskan hampir 10 tahun untuk mencapai posisi kepala perawat di departemen ini. Lin Yanyao baru berapa lama di sini? Kau begitu mudah menerimanya melampauimu, tidak berguna merasa tidak terima. Sekarang di dunia kerja yang penting adalah kesempatan. Dia, Lin Yanyao, memang lebih beruntung dariku. Dia bukan hanya beruntung. Dia tahu Tuan Shen tidak menyukai wanita yang genit. Jadi dia sengaja berpura-pura polos untuk mendekatinya. Sebenarnya dia hanyalah seorang preman murahan. Wajahnya saja sudah begitu. Dr. Shen juga bisa memandangnya. Tentu saja Tuan Shen tidak memandangnya. Tapi tidak ada cara untuk menghindari cara-cara kotor yang digunakannya. Kali terakhir dia datang ke Feng Yuan tengah malam. Dia menggoda Tuan Shen di depan mataku. Kau bilang aku bisa sabar dengan ini? Aku tidak menyangka Lin Yanyao adalah orang seperti ini. Aku bahkan mendengar langsung dia berkata kepada Dr. Shen bahwa dia ingin menggantikanmu. Aku tidak ingin melihat Lin Yanyao di samping Tuan Shen lagi. Kau juga tidak ingin, kan, Nona Xia? Oh tidak. Nyonya Shen, silakan. Jika ada hal yang kau butuhkan, silakan beritahu aku. Aku suka orang pintar seperti kamu. Aduh, Kak. Akhirnya kau datang. Xiao Chensong, saya baru saja keluar dari laboratorium bersama Dr. Shen. Kenapa kamu menelepon kami? Duduk dulu, boleh? Silakan duduk, silakan duduk.
Siapa yang paling mencintai lagu saya di dunia ini? Pastinya Didi Huo. Kakak, kamu benar-benar hebat. Mereka sangat terkesan dengan hasil penelitianmu. Mereka berebut untuk berinvestasi di rumah sakit kita. Aduh, aku sangat mencintaimu. Sangat luar biasa. Ayo, minum satu. Ayo, kita lakukan satu. 123, siap. Oh, iya, ayo jalan-jalan. Kak, kapan kamu bawa kakak ipar keluar supaya kita bisa lihat? Sudah membosankan. Xiao Ling, nanti kalau ketemu kakak ipar, kamu harus belajar berpakaian yang baik darinya. Lihat kamu berpakaian, masih jelek. Ternyata mereka semua menganggap aku kampungan. Kalau kampungan sedikit juga tidak masalah. Setidaknya aman. Kenapa minum? Aku mau minum alkohol. Cukup? Kalian berdua ngapain? Kamu ingin minum? Aku temani kamu minum alkohol yang paling mahal. Minum sampai habis, ya? Minum happy kamu. Letakkan minumannya. Aku mau minum. Minumannya, aku mau minum. Kamu sangat tampan. Apakah kamu suka padaku? Tapi aku sudah menyukai seseorang. Tapi dia sudah punya pacar. Sepertinya dia sangat membenciku. Apa orang yang kamu maksud itu mengejar saya? Dr. Shen, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan semalam? Semalam. Saya kan tidak bekerja. Jadi seperti ini. Kamu bilang apa? Ah, tidak ada apa-apa. Maksudku tadi malam kita. Bagaimana menurutmu? Hem, hem. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Tidak masalah, aku akan menggantinya untukmu. Maksudmu apa? Kalau kamu membenciku, bilang saja lebih awal. Bagaimana mungkin aku membencimu? Aku suka. Selama itu tidak mempengaruhi aku untuk diangkat jadi pegawai tetap, tidak masalah. Apakah kau akan menyusahkan aku atau tidak? Itu tidak penting. Kalau begitu, kau ganti rupiah. Jas ini harganya 6 digit. 6 digit? Kalau begitu, bagaimana kalau aku kirim ke laundry? Tidak perlu. Aku harus bekerja, aku pergi. Cepat pergi, cepat pergi. Yao Yao, kenapa hari ini kamu datang bersama Dr. Shen? Apalagi kalian berdua. Sama-sama terlambat. Dr. Shen akhir-akhir ini sepertinya sangat memperhatikanmu. Kemana-mana selalu membawamu. Kalian berdua jangan begitu ya. Jangan berkata sembarangan. Ujian untuk pekerjaan. Aku bilang apa tadi? Dia itu memang mengincar posisimu. Dia bermimpi, dalam 2 hari ke depan, siapa lagi yang bisa jadi perawat alat untuk Dr. Shen selain aku? Kesempatan bagus untuk menjebak dia. Kamu tidak memberitahuku. Ini tidak baik, kan? Operasi itu adalah masalah hidup dan mati. Apa yang tidak baik? Kamu sudah kehilangan nama penulis di makalah. Apakah kamu juga ingin kehilangan posisimu? Kamu benar. Apakah semua perhatian untuk operasi kali ini sudah siap? Siap. Bagaimana keadaan Xiao Yuncheng? Kak Yaoqian, pesanan makananmu sudah datang. Cepat makanlah. Persiapan praoperasi. Xie Jin dan yang lainnya sedang melakukan pengecekan ulang. Aku akan pergi melihat apakah ada yang bisa kubantu. Xiao Ling, kau bekerja keras. Operasi kali ini menjadi perhatian seluruh dunia. Jika gagal, saya rasa kamu tidak akan bisa bertahan di rumah sakit. Persiapan sudah bagaimana? Tidak ada masalah. Sudah dicek 3 kali.
Bagaimana pendapatmu tentang operasi kali ini? Xiao Yun Cheng baru berusia 9 tahun, dan juga menggabungkan berbagai penyakit mental yang kompleks. Sebelumnya ada 2 komplikasi dari operasi. Tentu saja tingkat kesulitannya sangat tinggi. Ini juga merupakan yang pertama di dunia. Tapi Dr. Shen, dengan kamu di sini pasti bisa. Yau 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 yau. Kak Yao kian makan makanan bawaanmu dan alergi. Apa yang terjadi? Cepat cek saja. Kak Chao Qian. Kak Chao Qian, bagaimana kabarmu? Lin Tianyu, aku sudah bilang padamu, aku alergi kacang. Apa yang harus aku lakukan? Kak Kiao Qian sangat alergi terhadap kacang. Kau masih memberinya kung pao ayam. Aku tidak tahu dia alergi kacang tanah. Dia bilang ingin makan kung pao chicken. Jadi aku memesannya untuknya. Bohong? Aku lihat kamu hanya ingin menjatuhkan Kak Qian. Demi kepentinganmu sendiri. Kamu ngomong apa sih? Tanpa Kak Qian tidak ada alat. Perawat bekerja sama dengan Dr. Shen. Sistem manual dan otomatis yang rusak bisa berakibat fatal. Maaf, maaf. Saya bersedia menanggung semua konsekuensi. Pertama, bawa Kiao Qian ke UGD. Cari orang lain untuk menggantikan dia. Di mana perawat lain yang berpengalaman? Mereka semua sudah ada jadwal operasi. Kalau begitu, biarkan Lin Yeyao menggantikan saya. Dia terlibat dalam persiapan praoperasi saya sebelumnya. Bagaimana bisa? Dia baru datang beberapa bulan. Apakah kamu bisa? Baik, saya tahu kamu sudah mengikuti banyak operasi sebelumnya. Saya benar-benar tidak bisa. Pisau bedah, operasi. Sudah bisa dijahit. Tidak baik. Pasien mengalami pendarahan hebat. Kondisi jantung dan paru pasien terlalu lemah. Sama sekali tidak bisa tahan jarum. Segera hentikan pendarahan, besok harus ada perban. Saat ini tidak boleh menggunakan perban. Pasien mengalami pendarahan yang terus-menerus. Harus menggunakan mesin jantung paru. Harus dibalut dengan kain kasa di tubuhnya. Mesin jantung paru buatan. Dia membutuhkan biaya puluhan juta per bulan. Apakah kau akan membayar untuknya? Aku yang akan membayar. Suruh dia duduk, duduk, duduk. Biaya perawatan mesin jantung paru buatan. Sudah 20 jam. Dr. Lin, Anda telah bekerja keras. Terima kasih, Dr. Shen. Terima kasih banyak. Tapi aku sudah tidak kuat lagi. Kakiku lemas semua. Aduh, Yao Yao. Aku sudah mendengar semuanya dari mereka. Kau sudah melakukannya dengan baik. Kamu terlalu hebat ya. Tenang, operasi akan ketat. Aku urus semuanya untukmu. Bos Shen cukup pandai dalam membangkitkan semangat bawahannya. Membangkitkan semangat bawahan itu baik. Aku juga sudah merencanakan untuk mengadakan pesta perayaan untuk Yao Yao di Hotel Li Sheng. Hotel Li Sheng ya? Mengapa Wei Yao belum datang juga? Panggilannya cukup akrab. Kamu bicara cukup pedas. Maaf ya, kami datang terlambat. Maaf, kami datang terlambat. Maaf ya. Kamu hari ini terlihat sangat cantik. Siapapun yang dilahirkan pasti terlihat bagus. Percaya diri. Bukankah kamu paling tidak suka wanita yang berpakaian terlalu mencolok? Kamu tidak akan memecatku kan? Hanya yang tidak mendengarkan atasan yang akan dipecat. Baiklah. Yau 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 yau. Aku harus meminta maaf padamu. Kemarin aku mabuk dan mengatakan hal-hal yang tidak baik padamu. Maaf ya, tidak apa-apa. Sebagai permohonan maaf, seharusnya kita menunjukkan sedikit bagaimana kalau memberikan Dr. Lin kita kenaikan gaji. 100.000 sebulan. Wah, itu bagus, itu bagus. Serius? Naik. Jangan naik. Bagus sekali, aku dapat kenaikan gaji. Kamarku sudah membeli rumah. Siapa dia? Yau Yau, aku baru saja membayarmu. Kamu seharusnya datang ke aku. Baiklah. Kemarin baru saja hangat. Aku tidak tahu kalau kamu sepelit itu. Aduh Yao Yao. Aku bilang ya, mereka semua memuji kamu hipokrit, kan? Tidak, tidak. Apa yang kamu lakukan? Aku bilang kamu harus mengusir dia. Jangan biarkan dia mencuri perhatian. Kali ini dia beruntung. Lain kali belum tentu seberuntung ini. Coba lagi lain kali.
Kamu tidak akan pernah jadi kepala perawat. Apa ada sesuatu di wajahku? Kamu benar-benar belum pernah ke Hotel Diseng. Aku sudah bilang berapa kali padamu, aku belum pernah ke sana. Bagaimanapun aku bilang, kamu tidak percaya. Tidak ada apa-apa. Kamu bau ikan lele. Apa ini? Ikan ini. Pelayan, tolong angkat ikan ini. Yau Yau, kamu tidak hamil kan? Kamu ngomong apa sih? Aku hanya tahu kamu pacaran karena mencium bau ikan ini. Sekarang langsung mau minum arak pernikahannya. Tidak, tidak. Aku hanya mencium bau ikan ini, aku jadi. Jika dihitung berdasarkan waktu menstruasi terakhir, memang sekitar waktu ini. Oh, aku mengerti. Sudah lama aku tidak berkunjung ke rumahmu. Jangan-jangan benar-benar hamil ya? Linian, datanglah untuk mengambil laporannya. Siapa yang mencariku? Xiao Qian. Sudah berapa lama kau bersamaku? Hampir 10 tahun. Maka kau seharusnya sangat mengerti bagaimana perangai saya. Saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Saya tidak ingin ada operasi kedua. Jika saya menemukan kau kembali menjebak Ling Yan, menggunakan nyawa orang untuk mempermainkan saya, kau seharusnya. Kamu datang lagi. Sebenarnya aku mau beli kopi untuk Yao Yao, tapi dia tidak ada. Sepertinya dia pergi ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit. Ini kan rumah sakit? Temanku melihat dia di rumah sakit yang ada di rumahnya. Apa dia mau pindah kerja? Rumah sakit mana? Ganti posisi. Kakak kedua. Selamat ya. Anak sudah 42 hari. Suamimu tidak datang? Aku belum menikah. Jadi, apakah anakmu ingin? Kalau tidak, cepat sedikit bicara. Kalau begitu, saya tidak akan menunjukkan asam folat itu. Dokter Shen, kenapa kamu di sini? Apakah kamu benar-benar hamil? Saya tidak. Saya hanya merasa tidak nyaman di perut. Kenapa tidak pergi ke Beijing untuk melihatnya? Kamu juga tahu bahwa Xie Jin dan Xiao Shen itu dua orang yang suka bicara. Kalau aku melihatnya di rumah sakit kita, pasti berita itu akan menyebar dan jadi salah. Benar-benar. Sudahlah, naik mobil saja. Aku antar kamu pulang. Kamu masih merasa tidak nyaman di perut ya? Aku jauh lebih baik. Pulang saja dan minum obat, nanti akan baik-baik saja. Lain kali kalau perutmu tidak enak, jangan minum es kopi lagi. Dari mana kau tahu? Bukankah itu hal dasar yang harusnya diketahui seorang dokter? Kira-kira bagaimana reaksinya kalau dia tahu punya anak? Tidak boleh sampai dia tahu tentang Xiao Xia. Oh, berhenti di kompleks perumahan di depan taman saja. Tinggalkan aku di sini saja. Komplek taman. Kau juga tinggal di komplek taman? Kalau begitu aku turun dulu. Terima kasih, Dr. Shen. Apakah di komplek ini kau punya kenalan yang sangat dekat? Sangat dekat sampai kau bisa selalu membawa barang-barangnya? Ada, Luge. Dia sebelumnya tinggal di sini. Orangnya sih, selalu pelupa. Jadi seringkali dia menaruh barang-barang di saya. Oh, ya. Kalau begitu, saya pergi dulu. Oh, jika kamu masih merasa tidak nyaman dalam 2 hari ini, tidak perlu datang bekerja ya. Hei, Luge, kenapa kamu di sini? Sudah kembali ya? Bukankah kamu sakit? Sekalian aku masakan untukmu. Cepat makan, terima kasih. Yau Yau, kamu sudah pacaran? Yau Yau, kamu pacaran ya? Aku, tidak kok. Siapa yang bilang itu? Tadi aku lihat ada orang yang mengantarmu pulang. Aku pikir itu pacarmu. Kamu maksud dia? Dia adalah Dr. Shen. Itu pacar Xiaosa. Oh, ada apa? Perutku agak tidak enak. Aku akan mengambil cuka. Sini kamu. Duduklah.
Biar aku yang melakukannya. Terima kasih. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Oh, kebetulan aku juga ingin mengatakan sesuatu padamu. Atau kamu dulu saja. Baiklah. Linian, aku menyukaimu. Berikan aku kesempatan untuk menjagamu. Aku tahu ini tiba-tiba. Kamu bisa? Aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Jangan buru-buru menolak dulu. Aku hamil. Bukankah kamu tidak punya pacar? Memang aku tidak punya pacar. Tapi jangan pedulikan dulu siapa ayah anaknya. Pokoknya aku sudah memutuskan. Anak ini harus tetap kukandung. Kau akan menjadi ibu tunggal. Kamu harus jadi ibu tunggal. Itu brengsek siapa? Kalau dia tidak mau bertanggung jawab, kamu bilang saja aku yang mencarinya. Jangan marah. Sebenarnya, bukan orang lain yang menggangguku. Aku yang mengganggu orang lain. Apa maksudnya? Kamu juga tahu bahwa aku ini orangnya buruk saat minum. Aku sudah minum terlalu banyak, tapi itu semua tidak penting lagi. Bagaimanapun juga, anak ini harus aku bawa. Yakin? Ya? Kamu juga tahu bahwa aku selalu suka anak-anak. Lagi pula, menurutku keadaan sekarang sudah cukup baik. Aku tidak punya masalah dengan mertua yang perlu diselesaikan. Aku juga belum punya suami yang ikut campur. Belum ada masalah-masalah kecil yang menjengkelkan. Bukankah ini sudah cukup baik? Baiklah, kalau begitu tetaplah di sini. Kalu, aku tahu kau memang yang terbaik. Kau adalah orang terdekatku. Anggap saja aku kakakmu. Apapun yang kau lakukan, akan kusetujui. Apakah kau berencana memberitahu Xiao-Xia tentang ini? Nanti saja, kita bicarakan kalau ada kesempatan. Kau juga tahu dia sahabatku yang terbaik. Dan dia juga pernah menyelamatkan nyawaku. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak ingin kehilangan dia karena hal-hal ini. Xiao Qiang, cepat buka jendelanya. Jangan biarkan gas berbahaya. Tapi dia terbangun dan bilang kamu yang menemukannya di kamar mandi. Kenapa? Saat kecil kita pernah telanjang bersama. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, takut dia merasa canggung. Baiklah. Kalau begitu, setuju. Saya yang akan mengurus hal ini. Jangan biarkan kalian berdua bertengkar. Itu bukan syarat saya. Baiklah, sekarang kita pergi untuk mengintervensi bayi. Ayo. Nyonya, apakah ini bisa? Ya, bisa dibilang begitu. Apa yang kamu katakan? Xiao-Xia, kenapa kamu begitu emosional? Saya hanya khawatir tentang dia. Menjadi ibu tunggal bukanlah hal yang mudah. Apakah kamu yakin dia ingin menyimpan anak ini? Kamu juga tahu, sekali Yao Yao memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubahnya. Jangan marah padanya lagi. Ada waktu, tolong lihat dia. Lagi pula, kamu kan cewek. Lebih mudah bagimu. Baik, saya mengerti. Saya pasti akan merawatnya dengan baik. Kiao Qian. Lin Yanyao. Belakangan ini sudah kerja di rumah sakit, Nyonya. Saya sudah mengatur dia untuk belajar di rumah sakit sementara selama sebulan. Supaya dia tidak terus-menerus mencari perhatian di depan Dr. Shen. Dia pergi sendirian. Dia sendiri yang menyetir. Kirimkan nomor plat mobilnya padaku. Adik. Jangan salahkan kakak yang kejam. Hei, Dr. Shen. 2 hari libur sudah berakhir, masih belum datang bekerja. Apakah masih merasa tidak enak? Oh, saya sudah bekerja. Saya sudah bekerja, sekarang saya sedang menuju ke rumah sakit. Menuju rumah sakit, Kak Kiao Qian meminta saya untuk belajar di bagian jantung rumah sakit selama sebulan. Kamu di mana? Saya akan mencarimu. Ah, aroma apa ini? Lalu kau masih akan pergi? Tentu saja. Aku ingin melihat obat ajaib apa yang bisa membuat dokter membiarkanmu pergi selama sebulan. Baiklah. Aduh, turun. Dr. Shen, sebenarnya kau tidak perlu menemani saya sejauh ini. Saya bisa sendiri.
Apakah kamu bisa mengerti transmisi manual? Ada apa? Apakah ada kantong plastik? Tunggu sebentar. Saya akan parkir di pinggir jalan. Tidak apa-apa kan? Minum sedikit air. Aku bilang padamu, penyakit lambung ini perlu dirawat. Nanti setibanya kita di sana, aku akan mengatur beberapa rekan untuk memeriksamu. Kakak, kamu butuh tisu? Terima kasih. Paman, totalnya 2 potong. Kenapa dia adalah kakak? Saya adalah paman. Terima kasih. Dokter Lin, apakah kamu suka anak-anak? Iya, bayi manusia itu sangat lucu. Dokter Shen, apakah kamu suka anak-anak? Itu tergantung siapa dan anak saya. Jadi saya maksudkan jika, suatu hari, ada seorang wanita yang datang dengan anak dan mengatakan kepadamu. Apa yang dia katakan? Jika hal ini terjadi, saya juga akan meminta pendapat istri saya. Hal seperti ini hanya bisa dilakukan jika itu adalah pacar. Oh, apa saya salah bicara? Maaf ya, tunggu sebentar. Ada apa? Tidak berfungsi. Kenapa kita ada di sini bersama? Dokter Shen. Dokter Shen. Dokter Shen. Halo, ada yang bisa saya bantu? Chen Yihao? Chen Yihao. Jalan Huanyao, ada kecelakaan di sini. Korban tidak sadarkan diri. Cepat datang. Aduh, dokter, bagaimana keadaannya? Situasinya dimulai. Dokter Shen punya berkas. Dokter Shen. Dokter Shen mengalami kecelakaan. Kami sekarang di rumah sakit sementara. Dokter Lin. Aku pergi ke Kak Liu, kamu tidak mati ya? Itu urusanmu. Aku tidak akan mati. Apakah otakmu sudah terbentur hidungmu? Ah, aku hampir mati ketakutan. Tadi aku benar-benar berpikir, tidak. Hal yang baru saja kita lihat. Aku akan menunjukkan padamu. Ah, oh, Dokter Lin itu ya? Tadi kamu sangat sedih karena aku penting bagimu. Dokter Lin tentu saja penting bagiku. Ceritakan tentang dia. Oh, lihatlah. Kita berdua pergi dinas bersama, kan? Lalu aku pulang dengan baik-baik saja. Kau yang mengalami masalah. Lalu bagaimana saya harus menjelaskan kepada rumah sakit? Mereka pasti tidak akan membiarkan saya pergi. Apakah saya masih bisa bertahan di dunia medis? Kalau ada orang yang jelas bisa berbelok. Mengapa menggunakan kemudi utama untuk menabrak pohon? Saya. Saya tidak memikirkan itu. Baiklah. Aku akan membelikanmu pakaian. Terima kasih. Nona Sia.
Selera makanmu bagus hari ini. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Sudah menyelesaikan masalah besar. Hai, ada apa? Tidak menyangka anak durhaka ini. Punya nyawa yang kuat. Baik-baik saja. Kamu juga jangan bersih-bersih lagi. Ayo masak sup ginseng untukku. Yang keras itu, aku yang lembut. Xiao Xia. Apakah kamu datang untuk mencari Dr. Shen? Dia ada di dalam. Yao Yao, aku bukan datang untuk melihatnya. Dia sudah melapor padaku. Katanya dia baik-baik saja. Aku datang untuk melihatmu. Xiao Xie, kamu tidak marah padaku lagi, ya? Hai. Aku juga salah saat itu. Setelah pulang hari itu, aku terus merasa menyesal. Hanya saja aku tidak bisa menurunkan egoku untuk meminta maaf padamu. Bayangkan saja, dulu saat kamu keracunan gas, aku bahkan tanpa mempedulikan nyawaku sendiri menyelamatkanmu. Mana mungkin aku tega memutus persahabatan kita? Aku tahu kamu memang yang terbaik. Yao Yao, kau benar-benar tidak berniat menggugurkan kandungan ini? Kau bilang ke siapa? Su Zilu. Yao Yao, silakan duduk. Ayah dari anak itu tahu? Lalu, kau berniat memberitahunya. Yao Yao, dengarkan aku. Kau masih muda. Bagaimana kau bisa menjadi single parent? Perutmu sudah besar. Bagaimana kau bisa menikah nanti? Dengarkan nasihatku. Hapuslah anak ini. Sia, aku tahu kamu menginginkan yang terbaik untukku. Tapi aku sudah mempertimbangkan ini dengan sangat matang. Anak ini pasti akan kutinggalkan. Soal menikah atau tidak, itu tidak penting bagiku. Yao Yao, perutmu sudah besar. Bagaimana kamu akan menikah? Bagaimana dengan pekerjaan? Siapa yang akan mengurus anakmu setelah lahir? Bagaimana dengan biaya hidup ke depannya? Pengeluaran sehari-hari. Anak itu nanti harus sekolah saat sudah besar. Semua ini adalah masalah. Xiao Xia, semua yang kamu katakan ini sebenarnya sudah aku pertimbangkan. Saya sekarang akan menghemat uang yang saya peroleh. Pastinya saya bisa menghidupi anak ini. Jangan nasihati saya lagi. Saya pasti akan menabung untuk anak ini. Baiklah. Jika ada yang kamu butuhkan, silakan beritahu saya. Bagaimanapun juga, saya juga dianggap sebagai ibu baptis anak ini. Sia-sia, kamu sangat baik. Aku masih harus mengantar makanan untuk Shen Yesheng. Aku hampir lupa. Kau mau masuk? Aku tidak akan masuk. Ini sup yang kubuat untukmu. Terima kasih, kamu sangat baik. Sia-sia, lain kali kita makan bersama. Baiklah. Kenapa rasanya tidak enak sekali? Kamu beli di toko mana? Ini aku yang masak sendiri. Ah, aku khawatir kamu makan di luar tidak higienis. Aku masak sendiri untukmu. Sebelumnya, kalau memohon padaku untuk memasakkan untuknya, aku bahkan tidak melakukan apapun padamu. Justru kamu yang malah jijik. Aduh, aku makan, aku makan. Eh. Pelan-pelan, 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 baik, baik, baik. Tidak baik. Pelan-pelan, Sebelumnya, aku dan Kak Lu, Kim Gong Jin, tidak pernah se-ekstrem kamu sekarang. Pelan-pelan saja. Aku bilang padamu, kalau pacarmu tidak punya kemampuan, biarkan dia menikahimu. Pacar apa? Aku tidak punya pacar. Aku belum pernah berpacaran. Apa yang kamu katakan? Kamu suka makan? Ayo kasih aku makan. Jangan mati. Shen Yunheng. Shen Yunheng.
Aku terima kasih padamu. Kamu selalu pacarku. Kamu selalu memberiku perasaan putus cinta. Beli di mana? Di depan rumah sakit yang baru buka. Cepat ganti baju. Apa? Kamu tidak suka? Kalau begitu, aku akan ambilkan yang lain. Hehe. Sangat bagus. Cepatlah. Oh, maaf ya. Ya, sangat membumi. Luo, tidak apa-apa kan? Benar-benar tidak apa-apa? Sungguh, Yao Yao, kamu tidak apa-apa kan? Ada yang terbentur? Aku tidak apa-apa, tidak apa-apa. Selama aku ada, dia tidak akan kenapa-napa. Kenapa tidak ada yang terjadi? Lihat, layar handphonenya pecah. Aku akan membelikanmu satu lagi. Bagaimana? Aku akan membelikan dia. iPhone 15 Pro Max warna ungu malam ETB. Serius? Kapan mau beli? Apa masalahnya? Ayo cepat pergi. iPhone 15 mana ada IP-nya? Laki-laki? Ya ampun. Kau datang untuk apa? Yu Heng. Jas ini kau beli mendadak, ya? Aku akan membantumu mengawasinya di sana. Tapi baju ini terlihat sangat murah. Tanggung jawab saya terhadapmu tidak berarti kamu bisa menggunakan nama Nyonya Shen. Mengapa? Apakah pakaian ini dibeli oleh dokter magang itu untukmu? Asisten Zhang. Tidak perlu, saya bisa pergi sendiri. Dokter Shen. Keluar. Lin Nian Yao. Ah, hewan kecil yang ajaib. Maaf, maaf. Aku tidak sengaja. Yao Yao, aku harus bertemu klien siang ini. Apakah kau harus mengganti rugiku? Mengganti? Mengganti? Aku pasti akan menggantikan kerugianmu. Silakan pergi. Aku masih bekerja. Apakah kau berencana untuk beralih profesi menjadi dokter bedah jantung? Rumah sakit tidak mengurusnya lagi? Bagaimana menurutmu baju baruku? Lumayanlah. Tentu saja, Yao Yao yang membelinya. Sangat jelek. Mengapa dia membelikannya untukmu? Karena kami dekat. Bisa kasih saya sebagai hadiah? Saya rasa kamu cemburu, iri dan benci. Ah, mari lihat penampilan ini. Lumayan, kan? Lumayan, ya. Ini dibeli oleh Yao Yao. Seriusan? Saya lihat. Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Kamu beli ini seharga berapa? 69 loh. 69? Ini hargaku 169. Kekanak-kanakan. Sangat kekanak-kanakan. HMPH. Hati-hati di jalan. Lain kali jangan datang jika tidak ada urusan. Siapa ayah anak ini? Itu bukan urusanmu. Dia adalah seseorang yang sangat penting bagiku. Sepertinya kamu tidak penting baginya.
Bahkan pemeriksaan kehamilan terasa begitu menakutkan. Saat itu sakit perut sebenarnya karena pergi ke pintu belakang. Jika anak ini adalah hasil paksaan orang lain, kau beritahu aku. Aku bisa membantumu menyelesaikannya. Urusanku tidak perlu kau urusi. Aku tidak peduli siapa yang mengurusnya. Biar orang lemah itu yang mengurusnya. Aku juga tidak tahu apa yang kau sukai darinya. Kau menghinanya. Lalu bagaimana denganmu, kalau pacarmu hamil? Apa yang bisa kamu lakukan? Seandainya pacar saya tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Saya akan memanggil dokter terbaik untuknya. Jika anak itu adalah milikku, itu bagus. Seandainya kamu tidak punya pacar. Ini adalah sertifikat properti senilai 20 juta dan Feng Yuan. Hari ini saya akan menghubungi pengacara. Bagaimanapun juga semuanya milikmu. Serius. Tapi syaratnya adalah hotel. Malam itu anggap saja kamu yang mengalaminya. Tuan Shen, apakah kamu ingin putus dengan saya? Bibi kecil. Kita tidak pernah memiliki hubungan apapun. Kenapa? Aku ingin membunuhku lagi. Itu karena Lin Yanyao, kan? Apa yang dia lakukan padamu sebenarnya? Karena kamu sudah tahu. Aku tidak akan membahas lebih lanjut. Aku hamil. Seumur hidup ini aku hanya punya satu pria. Demi kamu, aku bahkan bisa mengorbankan nyawaku. Tapi, apakah kamu meragukanku? Untungnya, aku mendengar bahwa perempuan itu hamil. Aku pun mencari Kiaokian untuk membuat yang palsu. Aduh, ada apa dengan mata kiriku? Aku sudah melompat seharian. Ah, melompat pada waktu ini menunjukkan bahwa seseorang merindukan Yao Yao di rumahku. Kamu tidak pergi. Oh, aku masih ada pekerjaan yang belum selesai. Kamu pergi saja dulu. Aku dulu. Hati-hati ya. Ham, tidak benar. Dokter Shen seharian tidak melihatnya. Dia tidak akan mengalami masalah, kan? Aku hamil. Seumur hidupku, hanya ada kamu satu-satunya pria. Aku ingin kamu benar-benar meragukan. Aku meragukan diriku sendiri. Kalau itu pacar kamu lagi. Tidak apa-apa, seseorang yang sangat penting bagiku. Kamu minum begitu banyak alkohol sendirian. Jangan pedulikan aku. Bukankah kau tidak minum alkohol? Tetap ingin minum. Benarkah? Aku akan menemanimu. Minggir. Berikan padaku. Kau hamil. Tidak boleh minum alkohol. Lalu bagaimana denganmu? Apakah kamu hanya akan menyiksa dirimu sendiri? Hati terasa sedih.
Harus bersabar. Dr. Shen. Oh. Yao Yao sudah mengundurkan diri. Kamu tidak tahu? Mengundurkan diri. Hai, Nyonya Lin Yan Yao. Dia mengundurkan diri. Benar-benar, aku juga tidak tahu anak siapa yang dikandungnya. Kemarin dimarahi oleh Dr. Shen. Hari ini langsung mengundurkan diri. Apa Dr. Shen tahu dia hamil? Tidak heran begitu pulang langsung ingin putus denganku. Ternyata kau tahu bahwa jalang kecil itu hamil. Oh, dia datang. Xiao Xiao. Yao 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 Yao. Yao, aku sudah meneleponmu berkali-kali. Kenapa tidak kau angkat? Aku sedang sibuk tadi. Aku tidak mendengarnya. Lihat ini, semua ini suplemen nutrisi untuk kehamilan yang kuberi untukmu. Yang paling mahal. Terima kasih ya. Xia, kamu baik sekali. Ada apa denganmu? Apakah terjadi sesuatu? Aku mengundurkan diri. Bukankah sebelumnya kamu selalu bekerja dengan baik? Kerjanya tidak menyenangkan. Jadi aku mengundurkan diri. Sekarang aku bahkan tidak mampu menghidupi anakku. Tidak apa-apa, duduklah Yao Yao. Kamu masih punya aku dan Suzilu. Kita bertiga pasti bisa merawat satu harta, kan? Lihat, ini aku beli khusus dari luar negeri untukmu, vitamin impor. Coba kamu makan satu. Aduh, sekarang aku tidak ada hati untuk makan ini. Kau marah hari ini. Tidak baik untuk bayi. Telan saja kata-katanya. Benar juga. Terima kasih. Xiao Xiao, kau baik sekali. Aku akan menuangkan air untukmu. Kau sangat baik. Bagaimana saya bisa merusak hidupmu? Maafkan aku. Anak ini, Nie Yao, adalah bom waktu. Dia pasti tidak boleh ada di dunia ini. Selama ini, cintaku hanya membawa beban hati. Setelah mengetahui kebenarannya, aku harus. Aduh, Kak. Dimanapun dia berada, masih ada bunga yang indah. Mengapa harus terpesona pada satu bunga saja? Siapa yang bertanggung jawab? Kalau kamu tidak suka Yao Yao, aku bisa mendekatinya. Lihatlah. Ini belum selesai, masih ada di panci. Apa yang kamu bicarakan? Orang di rumah itu bukan kamu. Saya hanya bertanggung jawab untuk merawatnya seumur hidup. Ini main-main saja tidak bisa dilakukan. Kepala yang diam juga harus kasih sayang. Saya bantu kamu ya. Kakak, saya datang. Anak siapa itu, Dr. Shen? Jangan panik, ini hanya kecelakaan. Apa Sia tahu? Bagaimana mungkin aku memberitahu Sia bahwa aku dan Dr. Shen pernah? Apa maksudnya? Mungkin dia ingin berbicara lagi denganmu. Apa yang perlu dibicarakan setelah resign? Hubunganmu dengan dia hanya sebatas pekerjaan. Tapi dia tetap ayah dari anak itu. Ayo, aku antar kamu ke sana. Aku akan ganti baju dulu. Ada apa? Perutku agak sakit. Kalau begitu, aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak perlu. Aku akan periksa dulu. Kau turun dulu saja. Asisten Zeng. Dokter Lin, kenapa kau datang? Dokter Shen di mana? Dokter Shen ada di dalam. Kalau begitu aku masuk dulu. Asisten Zeng. Dokter Shen baik-baik saja kan?
Nona Lin juga ada di sini. Apa kamu juga pacarnya Yu Heng? Tidak, saya bukan. Dr. Shen yang mengundang saya. Jadi kamu datang hari ini untuk memaksa dia putus dengan saya menggunakan anak? Kamu sudah tahu? Iya, saya sudah tahu. Jika saya tidak mengatakannya, sampai kapan kau berniat menyembunyikannya dariku? Atau kau akan memberitahuku setelah kau merebut Yu Heng dari sisiku? Xiao Xiao, aku tidak aku. Kalau begitu, pergi saja. Kenapa kau tidak pergi? Lin Yanyao, kau lupa bahwa akulah yang menyelamatkanmu dulu? Aku yang menyelamatkanmu dengan mempertaruhkan nyawaku. Kenapa kau membalas kebaikanku seperti ini? Saya tahu. Apa yang kamu lakukan di sini? Sakit sedikit. Lagi pula, anakmu juga tidak ada. Sopir di luar. Dr. Shen, Dr. Lin, pasti akan baik-baik saja. Bagaimana keadaan pengacaranya? Tetap simpan saja. Kamu dia siapa? Pemimpin itu sebenarnya siapa? Bukan pacar pemimpin. Itu tidak penting. Dia sekarang dalam keadaan bagaimana? Oh, dia tidak hamil. Hanya datang bulan saja. Kamu. Sister Lee. Sister Lee. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kasus itu. Aku tidak ingat ada masalah apa dengan kasus itu. Baiklah, aku akan cek lagi nanti. Oh, hei, sudah datang. Aku tidak hamil kok. Tapi akhir-akhir ini kamu minum obat peluru darah ya? Meskipun haid normal, seharusnya tidak sampai banyak darah dan pingsan seperti itu. Aku tidak minum obat peluru darah kok. Tapi akhir-akhir ini aku minum vitamin. Merek apa? Aku bawa. Ini vitamin macam apa sih? Ini adalah obat aborsi. Obat aborsi. Tidak mungkin. Ini diberikan oleh Bibisia. Tidak ada yang serius. Istirahatlah dengan baik. Bukan Bibisia. Kalian berdua kenal? Dia adalah sahabat terbaikku. Lalu kenapa dia menyakitimu? Lebih baik kau tanyakan pada pacarmu. Aku tidak punya pacar. Xiayi bukan pacarku, tapi... Aduh. Bukankah kalian beberapa bulan lalu jatuh cinta pada pandangan pertama lalu? Apa itu cinta pada pandangan pertama? Semua itu, aku dan dia hanya memiliki hubungan singkat di hotel. Hubungan semalam. Aku melakukannya untuk bertanggung jawab padanya. Aku menemukannya berdasarkan resumenya. Lalu aku membawanya ke Feng Yuan. Jadi maksudmu orang yang melakukan hubungan badan denganmu malam itu adalah dia? Dr. Shen. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Orang yang ada di sana malam itu adalah aku. Lalu bagaimana dengan lamaran pekerjaan itu? Itu yang kucetak untuknya. Tidak heran aku terus merasa bahwa kaulah orangnya malam itu. Tapi aku benar-benar, aku tidak mengerti. Kenapa Xiao Xia ingin menyakitiku? Dia pernah menyelamatkan nyawaku. Xiao Xia. Ada satu hal yang selalu belum kukatakan padamu. Xiao Xia membuka jendela. Yao Mei keracunan. Nanti, setelah Yao Yao bangun, katakan padanya bahwa kau yang menemukannya di kamar mandi. Kenapa? Dulu waktu masih kecil, telanjang bulat tidak apa-apa. Sekarang sudah besar.
Aku takut dia merasa malu. Jadi, dia sama sekali tidak pernah menyelamatkanku. Dia juga tidak mungkin menganggapku sebagai keluarganya. Semua ini hanyalah angan-anganku sendiri. Xiaoyang, kamu tenang saja. Apapun yang terjadi, aku akan selalu. Aku tidak akan pernah bisa menyelidiki dengan jelas. Aku merasa apa yang dilakukan Xia Yi tidak hanya ini. Kamu masih ingat kecelakaan yang basah itu? Maksudmu tentang rem yang tidak berfungsi itu? Benar. Tidak mungkin, itu tidak mungkin dilakukan oleh Xia Yu. Dia sama sekali tidak tahu bahwa aku basah. Dan aku lihat mobil manapun, dia juga tidak tahu ada penyebabnya. Jadi, sekarang bagaimana? Kita juga tidak punya bukti. Sekarang kita tahu waktunya. Kamu tetap di sini dan istirahat yang baik. Biarkan aku yang mengurus sisanya. Apa yang akan kau lakukan? Dia sudah menyakitimu begitu dalam. Aku akan membuatnya membayar. Aku punya cara. Tapi kau harus membantuku berakting sedikit. Apa caranya? Kecil. Kau dan Lin Yanyao sudah saling kenal sejak lama. Apapun yang kau tanyakan, aku tidak akan memberitahumu. Kenapa kau tidak memberitahuku? Sampai membuatku ditipu oleh mereka begitu lama. Sebelumnya aku mengira kau menyukai Lin Yanying. Kau bahkan belum memberitahuku. Memang sebelumnya aku menyukainya. Tapi dia menggoda saya. Sambil juga menggoda saudara saya. Dan perutnya mengandung anak haram yang tidak tahu siapa ayahnya. Itu membuat saya jijik. Dia tidak seperti kamu. Bersih dan penurut. Tuan Shen. Xiao Jia, mari kita mulai lagi, ya? Baik. Kamu akan menjadi Nyonya Shen. Sedikit banyak harus mengerti tentang pengetahuan medis. Besok aku akan mengatur seseorang di rumah sakit untukmu. Kamu pergi belajar. Menikah dengan keluarga Shen. Ingin. Tentu saja aku ingin. Shen. Aku masih punya kerjaan. Hari ini kau istirahat saja. Besok aku akan meminta Jun untuk mengantarmu ke rumah sakit. Ini bukan tentang wanita yang hamil tanpa tahu siapa ayah bayinya. Apa yang kau berikan padanya? Bagaimana kau masih berani? Dia memutar matanya. Kau tahu dia siapa? Hanya perempuan murahan sepertimu yang berani menyinggungku. Kiao Qian, lebih baik kamu sedikit mengalah saja padanya. Dia sekarang tidak punya pria yang bisa ditipu. Hai, pergi buatkan aku secangkir kopi. Baik. Berhenti. Ada apa lagi? Tiba-tiba tidak ingin minum kopi lagi? Tolong ambilkan saya segelas air panas, tidak masalah. Kamu pergi ambilkan saya secangkir kopi. Baik. Hati-hati, panas. Jadi, air panasmu? Apa kamu ingin membakar saya? Lin Yanyao, kamu baik-baik saja? Beberapa hari tidak bertemu. Lidahmu jadi begitu manja ya? Lin Yanyao, kamu tahu ini siapa? Bukankah itu pertanyaan yang tidak penting? Tentu saja aku tahu. Aku mengenalnya lebih baik daripada kamu. Benar kan? Kamu bisa pergi sibuk dulu. Baiklah. Yu Nianyao. Aku dan Yu Heng akan menikah. Kedatanganku ke rumah sakit kali ini semua diatur olehnya. Oh, begitu? Selamat ya, kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Aku tahu dia dulu menyukaimu. Tapi itu semua sudah berlalu. Aku juga berharap kamu bisa memahami posisimu. Jangan lagi terlibat di antara kami. Kamu tertawa apa? Bagaimanapun, aku sekarang sudah memisahkan diri dari Dr. Shen.
Aku yang utama adalah ingin mempertahankan pekerjaanku. Kalian berdua pacaran saja. Jangan menyulitkanku. Apa aku punya pekerjaan untuk menyulitkanmu? Lihatlah dirimu sendiri. Siapa dirimu? Seriusan? Saya tidak pernah menyangka mereka berdua bisa tinggal bersama. Tidak ada cara. Kenapa ya? Dengarkan saya bilang. Mereka berdua. Dokter Lin tidak. Ke kantor saya cepat. Oh, baik. Jangan terburu-buru. Sekarang masih di rumah sakit. Kapan adegan ini akan selesai? Bukankah kita masih belum menemukan malam itu? Aku tidak apa-apa. Hanya takut kau merasa teraniaya. Tidak. Aduh, aku malah merasa ini cukup menegangkan. Tidak menurutmu begitu? Lalu, apa kau punya penemuan baru akhir-akhir ini? Aku memang punya sebuah penemuan. Kurasa Kiao 11 ini. Tidak seperti baru pertama kali bertemu dengan Xia Yi. Dan kurasa mereka sudah sangat akrab. Mereka berdua memang sudah saling kenal sebelumnya. Kiao Qian juga tahu identitas Xia Yu. Menjilatnya memang tidak aneh. Tapi operasi sebelumnya itu Kiao Qian sengaja menyakitimu. Ini sangat aneh. Aku harus mencari kesempatan untuk memeriksanya. Sengaja. Bukankah dia tidak menganggap remeh nyawa orang? Bagaimana bisa melakukan itu? Bagaimana ini? Laporanmu ditulis apa sih? Cepat pergi buat ulang. Aduh, saya salah, Dr. Shen. Saya tidak berani lagi. Saya masih cepat pergi untuk menulis ulang. Baiklah. Dia ini masih tidak menyerah. Datang lagi untuk menggoda ya. Apa ini? Kerjanya tidak becus. Dimarahi, siap-siap dipecat saja. Tuan Shen, ini kalung pesanan Anda. Nanti kita minum teh sore juga. Lumayan juga. Bukankah itu Dr. Shen? Dia ngapain ke toko perhiasan? Pasti untuk membeli hadiah untuk seseorang, kan? Dekati saya. Model apa yang dibeli oleh Bapak tadi? Tunjukkan padaku. Maaf ya, Nyonya, itu adalah harta karun toko kami. Bernilai 5 juta. Saat ini hanya ada satu ini. Bu. Dr. Shen benar-benar baik padamu. Baiklah. Lagi pula aku akan melihatnya dalam 2 hari. Aku tidak terburu-buru. Kita sudah saling mengenal begitu lama. Aku selalu berhutang pengakuan padamu. Hadiah ulang tahun. Ini aku tidak bisa menerimanya. Ini terlalu mahal. Dibanding dia, kamu jauh lebih berharga. Nian. Maukah kamu menjadi pacarku? Aku mau. Cantik, kan? Cantik. Ini apa sih? Kau dengarkan penjelasanku. Kau ini grosir ya, Shen Yuhang? Dengarkan penjelasanku. Nini, ini sofa. Tuan itu membeli model yang mana ya? Aku juga ingin melihat. Maaf, Nyonya. Model ini hanya ada satu. Sekarang sudah habis terjual. Beli saja di pinsi satu kalung yang persis sama. Baik, tidak masalah. Aku pergi, hebat sekali. Sangat mirip sekali.
Coba kamu lihat lagi, ada ukiran apa di belakang kalung ini? Los adalah inisial nama kita. Benar tidak bisa dipalsukan. Yang palsu selamanya tidak bisa menjadi benar. Kalung senilai 5 juta ini terlalu cocok dengan kepribadianmu. Tentu saja. Oh, Liu Ningyang, aku tidak menyangka kamu sekarang begitu suka pamer. Sudah mulai memakai perhiasan palsu. Bagaimana kamu tahu milikku itu palsu? Omong kosong. Ini adalah hadiah yang diberikan Dr. Shen kepada Nyonya. Yang kamu miliki bukan yang palsu. Apa itu masalah Nyonya? Itu sulit untuk dikatakan. Kamu melakukan apa? Yang palsu juga tidak boleh dibawa. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk itu. Dia adalah Nyonya Shen. Kau siapa? Dr. Shen, Anda mencari saya. Kau dipecat. Apa? Kau telah menyinggung Nyonya Shen. Kau dipecat. Tidak mungkin. Aku dan dia ternyata tidak digaji, bukan? Ayo keluar. Kenapa? Kamu merusak bajuku. Aku tanya, sepatu apa yang paling kamu suka? Ingin membuka pabrik bersama kami. Ya, itu sepatu ibuku. Apa itu sepatu ayahmu? Ayahku? Dr. Shen baru saja memecatku. Jangan lupa, dulu kamu yang membantuku mengusir Lin Liao. Kamu juga membiarkanku melakukan kecurangan di bawahnya. Sekarang tujuanku sudah tercapai. Baru mulai, ya. Aku bilang, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Tunggu sampai aku menemukan Dr. Shen. Saya ingin memberitahukanmu tentang hal ini. Bisa memberikanmu jawaban, oke? Dr. Shen benar-benar telah menghancurkan hidupku. Urusanmu juga jangan berharap bisa disembunyikan. Lihat. Buktinya ada di sini. George, dengarkan saya. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Ternyata Kiao Qian telah melakukan sesuatu pada kampas rem. Karena bukti sudah didapat, sebaiknya kita segera melapor ke polisi. Tidak perlu melapor ke polisi. Selanjutnya, kita saksikan saja pertunjukan yang bagus ini. Yu Hang, kau sudah kembali. Yi Hang, aku dengar kau memecat Kiao Qian hari ini. Kiao Qian sudah 10 tahun bersamamu. Kau memecatnya begitu saja, orang lain akan. Dia mengisolasi dirimu. Bagaimana aku tidak memecatnya? Mengisolasi aku. Dia tidak memberimu pekerjaan, dan tidak membiarkan rekan kerja lain berhubungan denganmu. Itu belum cukup disebut sebagai dukungan untukmu. Aduh. Yi Heng. Kiao Qian, dia hanya takut aku kelelahan. Makanya dia tidak memberiku terlalu banyak pekerjaan. Lihat, aku baru saja sampai di rumah sakit. Saya tidak mengenal siapapun di sini. Jika kau memecatnya lagi, aku tidak akan punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Kau ingin dia kembali? Ham. Yu Heng. Benar. Minggu depan aku ingin mengadakan pesta. Aku ingin mengumumkan bahwa kamu adalah tunanganku, bagaimana? Tunanganku? Apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja. Aku sudah menunggu hari ini sangat lama. Hanya tinggal beberapa hari lagi. Kamu segera siapkan semuanya. Kamu juga istirahatlah. Baik. Lin Yanyao. Kali ini aku akan membuatmu menyaksikan sendiri bagaimana aku merebut semua milikmu dengan gemilang.
Nyonya. Para wartawan di luar sudah diatur sesuai perintah Nyonya. Segera Nyonya akan menjadi orang yang paling banyak didukung hingga saat ini. Ayo pergi. Volsing lo while ipopa botley of ayat chase wang king. King, dan itu menyebabkan banyak. Saya selalu di gua ya. Kamu tidak marah kan? Kamu adalah istri yang akan diumumkan oleh Dr. Shen, kan? Lin Yanyao, kamu masih punya muka untuk datang ke sini? Sia-sia? Bukankah kamu yang memanggilku datang? Kalau aku tidak datang, bukankah itu memalukan bagimu? Lin Yanyao, hari ini adalah hari bahagia nyonya kita. Kau berpakaian seperti ini, apa kau ingin mencuri perhatian? Urusanmu apa? Kau berani? Hari ini banyak orang di sini. Kau mau memukulku? Tuan Shen datang. Selamat datang semuanya di pesta hari ini. Hari ini, aku ingin mengumumkan secara resmi tunanganku kepada kalian semua. Seberapa berprestasimu pun, aku tidak mau. Akhirnya yang menikah dengan keluarga kaya raya adalah tunanganku sendiri. Benarkah? Dia adalah Lin Yanyao. Bibi, kalian benar-benar bersama? Ada apa ini? Kamu tidak ingin tahu tentang identitasku hari ini? Oh, hampir saja lupa. Hari ini memang harus memperhatikan identitasmu. Tapi sebagai pembunuh. Jangan lupakan. Awalnya kamu yang menyuruhku untuk membawa Yu Yao kembali. Kamu membuatku membalas dendam saat membunuhnya. Sekarang tujuannya sudah tercapai. Ingin mengusirku begitu saja, benarkah? Jangan memukul. Apa yang kau katakan? Siapa yang memukul? Bawa dia ke kantor polisi. Aku tidak mau pergi. Lepaskan aku. Shen Hao. Ternyata kalian berdua selama ini berpura-pura di depanku. Baru kau tahu sekarang? Reaksimu terlambat sekali. Kau yang lebih dulu menipu aku, lalu menyakiti Nie Yao. Untungnya dia tidak hamil. Kalau tidak, kau mati 100 kali pun tidak cukup untuk membayarnya. Tidak mungkin. Aku melihat sendiri dia minum obat aborsi. Anak itu sudah gugur. Kalian sedang menipuku. Lepaskan tanganmu. Li Mengyao, kita adalah teman terbaik. Kamu pasti tidak akan mengirimku ke penjara, kan? Kamu harus memohon padanya untukku. Kamu lupa, dulu aku menyelamatkanmu dari keracunan gas. Sia-sia. Siapa yang menyelamatkanku pada waktu itu? Aku lebih tahu daripada siapapun. Kamu sudah tahu. Ini bukan salahku. Susu sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Dia bahkan tidak berani bersuara. Aku ini sedang membantunya. Dia menyelamatkanmu. Biarkan saya menggantikanmu. Kenapa harus menyalahkan saya? Kamu sampai sekarang masih keras kepala ya? Saya tidak salah. Apa kesalahan saya? Saya selalu mengejar kehidupan yang saya inginkan. Di mana kesalahan saya? Kamu selalu bilang aku adalah sahabat terbaikmu. Sebenarnya kamu hanya menjadikanku sebagai pelengkapmu. Sejak kecil, semua orang lebih suka padamu. Aku sama sekali tidak terlihat. Kamu melangkah di atasku untuk menunjukkan dirimu. Kamu kira kamu seberapa bahagia? Sia-sia. Ternyata kamu selalu berpikir seperti ini tentangku. Kau selalu bilang pekerjaanku lebih baik daripadamu, pendidikanku pun lebih tinggi. Tapi pernahkah kau berpikir, saat aku dan Suzilu belajar, kau sedang apa? Saat aku dan dia kerja paruh waktu, kau sedang apa? Ketiga kita memiliki garis start yang sama. Ku bilang padamu, sampai hari ini, bukan aku yang membuatmu jatuh. Kau sendiri. Bukan aku. Bukan aku.
Yang datang padaku, semua karenamu. Ku beritahu kau. Kau merusak kalungku. 5 juta ingat untuk mengganti. Dan juga untuk 20 yuan ini. Sia-sia. Yang palsu akan selalu palsu. Tidak perlu bicara banyak dengannya. Bawa pergi. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan, lepaskan. HMPH. Pemimpin anjing hanya tahu mengeksploitasi magang. Tidak tahu untuk menyuguhkan segelas air. Ban sudah datang. Buatkan saya segelas teh lemon madu. 1 irisan lemon, madu 2,4 gram, suhu air 47 derajat. Ini termasuk dendam pribadi, ya? Kenapa? Kamu keberatan? Ya, keberatan. Cepat lepaskan aku. Laporan saya belum selesai. Ya, kau menarik bajuku untuk apa? Kalau rusak, kau ganti ya? Aku ganti? Ya. Dengan apa aku akan menggantinya? Lihatlah di bawah bantal. Ini semua harta milikku. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Aku mau. Aku mau.